Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Renfield yang dirilis pada tahun 2023. Film yang dibintangi oleh Nicolas Cage yang sebelumnya menjadi Ghost Rider, sekarang menjadi seorang pangeran Dracula. Film kali ini bercerita tentang kehidupan seorang pelayan Dracula yang sudah suntuk menjadi pelayan dan ia ingin terbebas dari Dracula. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan seorang pria bernama Renfield. Ini dia orangnya. Awalnya, Renfield seorang manusia biasa yang bekerja sebagai seorang pengacara. Ia kemudian bertemu dengan seorang Dracula yang menjanjikan kekuatan dan kekayaan jika Renfield bergabung dengannya. Ternyata, Renfield memutuskan untuk bergabung dan menjadi pelayan Dracula selama berabad-abad. Suatu ketika, di zaman modern saat ini, seorang pemburu Dracula menyerang dan berhasil menangkapnya. Tapi Renfield akhirnya membantu menyelamatkan tuannya dan Dracula berhasil membunuh kedua pemburu Dracula tersebut. Sayangnya, saat pertarungan Dracula terkena sinar matahari yang membuat Dracula terluka sangat parah. Sehingga Renfield harus mencarikan orang untuk Dracula agar darahnya bisa diminum untuk memulihkan tubuh Dracula. Berbeda dengan Dracula, sumber kekuatan Renfield ini adalah memakan serangga. Setelah berabad-abad lamanya, Renfield melayani tuannya. Sekarang Renfield merasa suntuk dan ingin menjadi manusia normal tanpa diperintah oleh Dracula. Tapi saat mencoba untuk berhenti, bisikan Dracula saat menyuruhnya masih terdengar, sehingga Renfield pun mau tak mau harus tetap melayaninya. Saat ini Renfield mengikuti sebuah konseling agar ia bisa mendapatkan cara agar bisa berhenti dari perintah Dracula. Di tengah konseling, seorang wanita bernama Caitlin menceritakan keluh kesahnya tentang pacarnya yang selalu jahat terhadap dirinya. Ternyata selain berhenti dari perintah Dracula, Renfield juga mencari korban untuk makanan Dracula melewati konseling ini. Tapi korbannya bukanlah orang baik, melainkan orang yang sudah jahat kepada anggota konseling saat bercerita. He wined and dined me and took me. That's a huge oversimplification of Scott's. You know, He was talking about Mitch. What? I know this is. Scene pun berganti ke pacar Caitlin bernama Mitch yang sudah mencuri beberapa narkoba dari seorang bos kriminal yang paling ditakuti di kota ini, yaitu bernama Teddy Lobo. Tak lama kemudian Renfield pun datang dan Mitch bersama teman-temannya mengira Renfield ini adalah seorang pembunuh bayaran yang sudah dikirim oleh Teddy. Tak banyak basa-basi, Renfield pun langsung menyerang mereka semua dan membuat mereka semua pingsan. Setelah berhasil dikalahkan, ternyata pembunuh bayaran Teddy baru saja datang dan langsung menyerang Renfield yang masih ada di sana. Meskipun dengan luka yang cukup parah, Renfield berhasil mengalahkan si pembunuh bayaran kiriman Teddy. Teddy yang menunggu di luar dibuat ketakutan dan memutuskan untuk kabur dari sana. Namun saat di tengah perjalanan, Teddy terjebak macet karena ada pemeriksaan pengemudi mabuk yang saat itu seorang polantas bernama Rebecca mencurigai Teddy. Teddy yang ketakutan akhirnya kabur, akan tetapi Rebecca berhasil menembak ban mobil Teddy. Teddy masih saja kabur sambil membawa narkoba, tapi tetap saja Rebecca pun berhasil menangkapnya. I'm Teddy fucking Lobo!
Yeah, I'm pretty sure. What? Yes. Just brush your... Di sisi lain, Renfield sudah sampai di markas Dracula yang saat ini berada di sebuah rumah sakit yang sudah tidak dipakai. Renfield memberikan pacar Caitlin bersama temannya dan juga mayat si pembunuh bayaran. Tapi saat Dracula memakannya, Dracula nampak marah karena katanya rasa darahnya aneh. Ternyata si Dracula ini hanya menginginkan darah dari manusia yang tak berdosa, bukannya dari yang penjahat. Karena hal itu, Dracula akhirnya marah dan merobek perut Renfield. Tapi pada akhirnya Renfield berhasil disembuhkan dengan darah Dracula. Dracula meminta Renfield untuk segera mencarikan orang yang tak bersalah agar Dracula bisa memakannya agar ia bisa cepat pulih dari luka bakarnya. Has the power to heal the injured. Yeah, I'll eat boys, I'll eat girls. And what exactly are my needs? Di kantor polisi, Teddy yang berhasil ditangkap tiba-tiba dibebaskan karena keluarganya sudah menyogok beberapa polisi di sana. Tentu saja Rebecca tak terima karena ia sangat ingin menangkap Teddy karena keluarganya sudah membunuh ayahnya. Tapi karena keluarga Teddy yang sangat kuat dan kaya raya, Rebecca pun tak bisa melakukan apa-apa. Kakak Rebecca yang merupakan FBI bernama Kate menyuruh Rebecca untuk melupakan semua itu karena mereka tidak akan bisa menangkap keluarga Teddy. Sepulang dari kantor polisi, Teddy pun dipanggil ibunya bernama Bella Francesca yang merupakan bos besar saat ini. Bella sangat marah karena saat ini geng mereka sudah tidak ditakuti oleh orang-orang seperti dulu. Sehingga Bella pun meminta Teddy untuk memberi pelajaran Rebecca karena sudah macam-macam dengan gengnya. Di sisi lain, Rebecca bersama partnernya menginvestigasi TKP yang sebelumnya terjadi pertengkaran di antara Renfield dan si pembunuh bayaran. Di sana Rebecca tak sengaja menemukan pulpen yang mengarahkannya ke restoran yang biasa Renfield tempati. Tapi baru saja sampai di sana, tiba-tiba Teddy bersama anak buahnya datang untuk membunuh Rebecca. Keributan tersebut membuat serangga milik Renfield pun terjatuh dan ia tidak bisa menolong Rebecca. I'm gonna give you the chance to live. Rebecca yang sudah terpojok disuruh oleh Teddy untuk menyerah dan mengaku jika ia sudah disogok. Tapi Rebecca menolak dan akan dibunuh. Beruntungnya Renfield berhasil memakan satu serangga sehingga ia bisa menyelamatkan Rebecca. Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk membunuh semua anak buah Teddy yang ada di sana sampai tak tersisa. Akhirnya semua anak buah Teddy berhasil dikalahkan, sedangkan Teddy sendiri berhasil kabur. Rebecca dibuat takjub oleh Renfield karena keahlian bertarungnya. Bahkan ia bisa memotong tangan seseorang hanya menggunakan nampan besi. Berkat bantuannya, semua orang di restoran bisa selamat dan semua orang berterima kasih kepadanya. Setelah semua kengerian tadi, Renfield dipanggil oleh Dracula untuk kembali ke markasnya. Ternyata tujuan Dracula memanggil Renfield adalah untuk mengajaknya ke sebuah rencana yang sangat edan, yaitu Dracula ingin menguasai dunia dan ingin menjadi Tuhan di bumi. Dracula ingin Renfield membantunya agar semua rencana tersebut bisa berhasil dijalankan secepatnya. Udah bener jadi Ghost Rider membunuh orang berdosa, di sini malah jadi Dracula membunuh orang-orang baik. Indeed, we're in this together. Your plan? Your plan has always been to just... For them, it's a dangerous, sad, Renfield yang tak setuju terhadap rencana Dracula segera datang ke tempat konseling untuk mencari saran agar bisa keluar dari semua ini.
Orang yang memimpin acara tersebut kemudian menyarankan Renfield agar tidak menuruti semua kemauan bosnya. Dengan begitu, kekuatan bosnya tidak akan terkumpul dan membuat Renfield sadar jika seluruh kekuatan Dracula berasal dari dirinya. Karena selama ini ia yang sudah mencarikan makanan bagi Dracula. Get him out of your head. No. Oh, you feel like he could kill you with Out there because you like it. Now say it like the world needs to. Exactly. He won't grow to full power. Wow. You realized you're a codependent. I need to change it. Akhirnya Renfield pun memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen kecil sendiri agar ia bisa menjauh dari Dracula. Rebecca masih mengalami kesulitan untuk menangkap Teddy. Meskipun sudah membawa saksi dari restoran kemarin, para polisi korup ini tidak mau menerima kasusnya. Rebecca kemudian memberikan sebuah pulpen yang ia temukan sebelumnya ke Kate agar ia bisa mengecek DNA yang ada di pulpen tersebut. Karena selain Kate, ia tidak mempercayai siapapun di kantor polisi. Di sisi lain, Bella dan Teddy sangat kesal terhadap Renfield dan memutuskan untuk melacaknya. Teddy akhirnya menemukan lokasi terakhir Renfield yang berada di markas Dracula, yaitu rumah sakit. Singkat cerita, Teddy bersama beberapa anak buahnya datang ke rumah sakit. Tapi tanpa diduga, Dracula dengan cepat membunuh mereka semua satu persatu dan hanya menyisakan Teddy seorang diri. Saat akan dibunuh, Teddy mengaku jika ia adalah seorang penjahat, sehingga Dracula mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Teddy kemudian menunjukkan rekaman jika Renfield sudah mencampuri urusannya, dan ternyata hal itu membuat Dracula sangat marah. Tanpa sepengetahuan Renfield, Dracula sudah berada di apartemennya. Dracula sangat marah karena Renfield sudah berkhianat dengan menyelamatkan orang baik dan bukannya membawa orang baik itu ke Dracula untuk dimakan. Kemudian Dracula akhirnya mengetahui tempat konseling Renfield selama ini, yaitu berada di gereja, yang membuat Dracula benar-benar sangat marah karena Renfield sudah pergi ke gereja. Sadar jika musibah akan datang di tempat konseling, Renfield pun bergegas ke sana dan menyuruh semua orang untuk segera pergi. Tapi semua sudah terlambat karena Dracula sudah sampai di sana. Semua orang dibuat terkejut bukan main saat Dracula tiba-tiba terbang. Setelah itu, Dracula pun mulai membantai semua orang di sana sampai tewas. Some call me the Dark One. Setelah meminum darah orang baik di sana, Dracula nampaknya menikmatinya dibandingkan orang jahat. Dracula juga mengancam Renfield karena sudah mengkhianatinya. Sayangnya Rebecca tiba-tiba sudah ada di sana melihat Renfield bersimbah darah bersama peserta konseling, sehingga Rebecca menganggap Renfield adalah seorang pembunuh. Di sisi lain, Dracula menemui Teddy yang masih berada di rumah sakit dan ia memutuskan bekerja sama dengan Teddy agar rencananya menguasai bumi bisa terwujud. Saat akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba Bella bersama anak buahnya dan juga polisi korup datang untuk membawa Renfield. Tak mau saksi matanya hilang, Rebecca pun dengan cepat kabur dari sana setelah mengalihkan perhatian. Rebecca akhirnya terbangun setelah sempat tertembak dan ia sudah diobati oleh Renfield. Agar Rebecca percaya jika Renfield adalah orang baik, Renfield pun mengatakan jika yang sudah membunuh peserta konseling sebelumnya adalah bosnya, yaitu seorang Dracula. Dan ia juga mengaku selama ini ia adalah seorang pelayan Dracula. Tentu saja Rebecca pun tak percaya dan tiba-tiba Kate menelpon jika sidik jari yang ada di pulpen adalah sidik jari dari Renfield yang sudah membunuh banyak orang selama beberapa dekade untuk Dracula pastinya.
Rebecca kemudian mengajak Kate untuk ketemuan, tapi para polisi dan anak buah Teddy sudah mengepung tempat mereka. Karena sudah tak punya stok serangga, Renfield pun mau tak mau harus memakan serangga agar bisa bertahan dari serangan. Beruntung tetangganya ada yang memelihara semut, dan akhirnya Renfield pun bisa membantai semua musuh yang menghalanginya. Di tempat lain, Dracula akhirnya bertemu dengan Bella dan mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat janjian, tapi ternyata Rebecca menerima telepon jika Kate sudah ditangkap dan akan dibunuh jika Rebecca tidak segera datang. Renfield mencoba melarangnya karena Dracula terlalu kuat bagi mereka berdua. Tapi Rebecca tak peduli dan tetap datang karena tak mau kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mereka berdua pun harus segera melawan Dracula sebelum matahari tenggelam, dan mereka juga membeli beberapa peralatan untuk datang ke tempat Bella. It'll be too late. I'm gonna need bugs. Lots of bugs. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di tempat Teddy, yang ternyata Teddy bersama semua anak buahnya sudah menjadi bawaan Dracula dan mempunyai kekuatan yang sama seperti Renfield. Mau tak mau, Renfield pun berjuang melawan semua anak buah Teddy yang sama kuatnya dengan dirinya. Rebecca akhirnya bertemu dengan Dracula dan alangkah terkejutnya Rebecca jika ternyata Kate sudah terluka sangat parah. Dracula membujuk Rebecca untuk ikut bergabung dengannya dan akan menyembuhkan Kate dengan darahnya. Alih-alih bergabung dengan Dracula, Rebecca malah membuka jendela ruangan yang membuat Dracula ketar-ketir dan kabur dari sana sambil mengarahkan Rebecca dan juga Renfield ke ruangan gelap. Tentu saja Rebecca dibuat terpojok oleh Dracula, tapi Rebecca menembak kaki Dracula yang membuat darahnya menetes ke Renfield yang terluka, dan akhirnya Renfield pun kembali sehat walafiat melawan tuannya sendiri. I am capable of change. Montague. Karena teringat dengan guru konselingnya, Renfield akhirnya berhasil membuat Dracula terpojok. Beruntung saat Dracula akan menyerang balik, Rebecca berhasil membuat sebuah lingkaran yang bisa membuat Dracula terkurung. Dan mantra yang Rebecca baca adalah dari Google. It's confusing. You know, I've personally seen him come back from some. Mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan Dracula. Kate juga berhasil diselamatkan menggunakan darah Dracula yang mereka ambil, dan Bella berhasil ditangkap. Semua peserta konseling juga dihidupkan kembali menggunakan darah Dracula, dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Renfield 2023. Awalnya saat lihat trailernya, film ini saya kira film komedi gitu, tapi ternyata tidak. Film ini ternyata menampilkan banyak adegan sadis. Film ini menurut saya cocok untuk ditonton bersama warga kampung dengan layar tancap. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.